Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara yang kita cintai ini, yaitu acara Menerima hari ini. Tetap saya akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan akhir zaman, khususnya seri topik mengenai ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil dalam kitab Wahyu. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kami perlu untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kiranya hikmat daripada Roh Kudus tetap memimpin kami untuk kami boleh mengerti rahasia-rahasia yang berkaitan dengan akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas mengenai sidang jemaat Smyrna bagian yang keempat. Ini adalah bagian yang terakhir yang kita bahas mengenai sidang jemaat Smyrna ini. Nah, kali ini hal yang akan saya kupas dan kita akan selidiki dan bahas bersama-sama adalah mengenai pujian terhadap sidang jemaat Smyrna. Jadi pada bagian topik sidang jemaat Smyrna, bagian yang keempat ini kita akan membahas mengenai pujian terhadap sidang jemaat Smyrna. Jemaat di Smyrna sama sekali tidak mendapat teguran dari Tuhan. Itu pujian yang sangat luar biasa, karena Tuhan tidak menegur jemaat Smyrna, tidak memberikan kecaman-kecaman terhadap jemaat di Smyrna. Ya, semuanya berlangsung dengan baik. Dan Tuhan tidak memberikan hal-hal yang berbau negatif terhadap apa yang dilakukan oleh jemaat Smyrna ini. Keadaan dan kelakuan jemaat di Smyrna semuanya berkenan kepada Tuhan Yesus, meskipun di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan yang hebat. Padahal mereka jelas-jelas tidak bersalah, tetapi mereka dianiaya dan mereka menderita kesusahan dan penderitaan. Tuhan Yesus memberi dua nasihat penting kepada jemaat Smyrna ketika harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan yang terus bertambah karena iman mereka kepada Kristus. Nasihat yang pertama dari Tuhan Yesus adalah jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Itu terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bagian A. Jangan takut karena Kristus menyertai. Jadi meskipun mengalami penderitaan, tidak perlu takut karena Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya di dalam penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Kemudian nasihat yang kedua dari Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Jemaat di Smyrna dapat setia sampai mati karena mengingat Yesus yang lebih dulu menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya sampai mati. Sama seperti harum bunga-bunga yang akan lebih semerbak ketika bunga-bunga itu dihancurkan. Demikian pula keadaan orang-orang saleh di Smyrna. Mereka dianiaya, tetapi bau mur itu semerbak kemana-mana. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus kepada jemaat di Smyrna ketika mereka menderita. Tetapi hal ini sesungguhnya menunjukkan kasih jemaat di Smyrna kepada Kristus telah sempurna.
tidak perlu lagi memerlukan pertolongan kasih dan kemurahan Kristus agar jemaat di Smyrna setia, karena setia mereka sudah sempurna, bahkan setia sampai mati. Pujian terhadap sidang jemaat Smyrna disampaikan oleh Yesus dengan 3 kata, namun engkau kaya. Meskipun jemaat di Smyrna miskin secara jasmani, tetapi mereka kaya secara rohani. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa kemiskinan jasmani bukan penghalang untuk menjadi kaya secara rohani. Hal ini berbeda dengan sidang jemaat Laodikia. Kristus mengatakan sidang jemaat Smyrna kaya, sedangkan dunia mengatakan sidang jemaat Laodikia kaya. Jadi siapa yang mengatakan kita kaya? Apakah Kristus atau dunia? Mana yang kita kehendaki? Kristus yang menyatakan kaya atau dunia yang menyatakan kaya? Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia atau yang mengasihi Yesus. Dunia menyatakan miskin, tetapi dia kaya dalam iman. Jadi kaya di sini adalah bukan kaya secara jasmani, tetapi kaya secara rohani. Jadi jemaat Smyrna memang miskin secara jasmani, tapi dia kaya secara rohani. Nah, Tuhan Yesus juga mengetahui ada 3 kondisi jemaat di Smyrna pada saat ia menyuruh surat kepada sidang jemaat Smyrna ini dituliskan. Apa ketiga kondisi jemaat di Smyrna itu? Yang pertama, aku tahu kesusahanmu. Kesusahan dalam ayat ini mempunyai arti yang dalam sekali, yaitu ditindas oleh aniaya dan kesusahan bagaikan tindasan batu kisaran yang menindas gandum. Jemaat di Smyrna ditindas sampai mati karena mereka setia kepada Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka dengan suara yang penuh kasih, aku tahu kesusahanmu. Jadi apa yang terjadi di sidang jemaat Smyrna, Yesus tahu semuanya. Iblis melalui orang-orang Yahudi akan melemparkan beberapa orang dari jemaat di Smyrna ke dalam penjara supaya jemaat di Smyrna dicobai dan beroleh kesusahan. Memang jemaat Smyrna menderita, tetapi penderitaan itu hanya sementara. Sedangkan kesukaan kekal yang akan diterima jemaat Smyrna itu sampai selama-lamanya. Kondisi yang kedua, aku tahu kemiskinanmu. Jemaat di Smyrna adalah jemaat yang miskin. Aniaya yang menimpa jemaat di Smyrna itu menyebabkan mereka kehilangan harta benda dan kehilangan kedudukan sosial, sehingga mereka akhirnya menjadi jatuh miskin. Banyak juga jemaat di Smyrna yang kehilangan pekerjaan karena dikeluarkan dari perserikatan pekerja atau semacam serikat buruh, saudara. Sehingga dia tidak bisa bekerja lagi dan akhirnya menjadi miskin. Yesus tahu kalau jemaat Smyrna itu menjadi miskin karena imannya kepada Kristus. Kemudian kondisi yang ketiga, aku tahu fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian.
Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Yesus Kristus memakai istilah fitnah dari jemaah iblis ini, di mana arti kata fitnah ini adalah mengatakan yang tidak benar. Orang Kristen di Smyrna difitnah oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang kafir di Smyrna menganiaya dan merampas harta benda mereka. Tuhan Yesus menamai orang-orang Yahudi di Smyrna sebagai jemaah iblis. Jemaah iblis inilah yang menjadi pemfitnah yang hebat di bawah pimpinan iblis sendiri yang mempengaruhi orang-orang Yahudi. Yang memang iblis seringkali memfitnah pengikut-pengikut Kristus. Yesus pun sendiri juga difitnah, sehingga dia juga dihukum mati, disalib, bukan karena kesalahannya. Tidak ada satupun kesalahan. Sama seperti jemaat di Smyrna, dia juga difitnah. Tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh jemaat di Smyrna. Tapi mereka harus dibunuh. Ada beberapa yang harus dibunuh seperti Polikarpus, karena tidak mau menyembah kaisar Romawi, tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan, hanya mau menyembah kepada Kristus. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pujian terhadap sidang jemaat di Smyrna, di mana tidak ada satupun teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada sidang jemaat di Smyrna. Bahkan dikatakan, namun engkau kaya. Itu maksudnya sekalipun dia miskin secara jasmani, tetapi kaya secara rohani. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar mengenai pujian terhadap sidang jemaat Smyrna, di mana Tuhan Yesus sendiri memberikan pujiannya dan tidak menegur apapun kepada sidang jemaat di Smyrna ini Tuhan. Biar kami boleh mengambil hikmahnya, meneladani kesetiaan daripada jemaat di Smyrna di tengah-tengah penderitaan karena imannya kepada Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.